Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Demi Lestari dari program studi akuntansi. Izinkan saya akan menjelaskan tentang hasil proposal bab 1 sampai bab 3 saya dengan judul Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi periode 2021 sampai 2025 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini terdapat latar belakang judul saya, yaitu pertumbuhan sektor energi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mendukung kemajuan ekonomi suatu negara. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia adalah sektor energi. Sektor energi mencakup kegiatan usaha pertambangan batu bara, minyak, dan gas bumi, energi terbarukan, serta jasa penunjang energi lainnya. Sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara, investor, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor energi menjadi penopang utama bagi aktivitas industri, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga masyarakat. Oleh karena itu, kondisi keuangan perusahaan sektor energi menjadi perhatian penting bagi investor, pemerintah, maupun masyarakat. Perkembangan ekonomi global selama periode 2021 sampai 2025 mengalami dinamika yang cukup besar, yang cukup kompleks akibat konflik geopolitik, yaitu dengan adanya kenaikan suku bunga global, fluktuasi harga minyak mentah dunia, serta perubahan kebijakan energi di berbagai negara. Kondisi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi di Indonesia. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor energi periode 2021 sampai 2025, rata-rata kinerja keuangan atau ROA mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi sebesar 0,11 pada tahun 2022 dan terendah sebesar 0,01 pada tahun 2021. Kemudian terus menurun hingga tahun 2025. Sementara itu, likuiditas atau kita pakai current ratio menunjukkan tren meningkat dari 1,63 pada tahun 2021 menjadi 3,22 pada tahun 2025, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Namun, berpotensi menunjukkan adanya aset lancar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada leverage, mencapai nilai tertinggi sebesar 1,55 pada tahun 2023 dan terendah sebesar 0,87 pada tahun 2025, yang mengindikasikan penurunan ketergantungan perusahaan terhadap utang. Di sisi lain, ukuran perusahaan atau frame size juga mengalami peningkatan dari 23,30 pada tahun 2021 menjadi 23,69 pada tahun 2025, yang menunjukkan bertambahnya total aset perusahaan. Namun, peningkatan likuiditas dan ukuran perusahaan serta penurunan leverage belum mampu diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan secara konsisten, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada dengan jurnal Syahrani dan Sisdianto pada tahun 2024. X-nya dia likuiditas, Y-nya kinerja keuangan, deskriptifnya dia menggunakan kualitatif, yang dimana likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun jika terlalu tinggi atau rendah menurunkan efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif serta menambahkan variabel leverage dan ukuran perusahaan. Yang kedua, menurut Gabriel dan Abdi pada tahun 2022, X-nya leverage, Y-nya kinerja keuangan, kuantitatif. Leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini hanya menggunakan leverage, sedangkan penelitian sekarang menambahkan variabel likuiditas dan ukuran perusahaan. Dan yang ketiga, ada Fitriani Zamzami pada tahun 2021. X-nya ukuran perusahaan, Y terhadap kinerja keuangan, kuantitatif. Ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini tidak menggunakan variabel likuiditas, sedangkan penelitian sekarang menambahkan variabel likuiditas. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama ada, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Dan yang terakhir, apakah likuiditas leverage dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menguji pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, menguji pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, yaitu ada menguji pengaruh likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, yaitu ada landasan teori dan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan teori signaling teori. Signaling teori adalah teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia, teori sinyal yang relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga memberikan sinyal positif kepada investor kewajiban jangka pendeknya. Mengenai kondisi keuangan perusahaan, sebaliknya, tingkat leverage yang tinggi dapat memberikan sinyal negatif kepada investor mengenai kondisi keuangan perusahaan. Di sini variabel yang saya lakukan, variabel dependennya yaitu kinerja keuangan, diukur dengan menggunakan ROA. Rumus ROA yaitu laba bersih dikali 100% dibagi total aset. Untuk variabel independen X1, saya likuiditas diukur menggunakan CR, yaitu current ratio. Rumus current ratio itu aset lancar dibagi utang lancar. Dan yang kedua, X2 yaitu dengan leverage diukur menggunakan DER, yaitu debt to ratio, yaitu menggunakan rumus total likuiditas dibagi total ekuitas. Dan yang terakhir ada ukuran perusahaan atau X3 menggunakan rumus firm size, yaitu rumusnya LN dibagi total aset. Nah, untuk kerangka berpikir di sini ada gambar yang menunjukkan H1 diduga likuiditas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, yang H2 diduga leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H3 diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan yang H4 diduga likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis penelitian. H1 diduga likuiditas memiliki pengaruh kinerja keuangan secara parsial pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. H2 diduga leverage memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan secara parsial pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. H3 diduga ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan secara parsial pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. H4 diduga likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan secara simultan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Sumber data yang saya ambil itu data sekunder. Data penelitian itu laporan keuangan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001 sampai 2025. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik analisis data. Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan yang berada di sektor energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 hingga 2025 dan terdapat 91 perusahaan. Data tersebut diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id. Untuk sampel, saya menggunakan sampel purposive sampling. Kriteria sampel itu menerbitkan laporan keuangan lengkap dan menggunakan mata uang rupiah dan memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.